Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Iqbal, mahasiswa S2 Magister Teknik Mesin Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proses manufaktur katup kendaraan bermotor. Sebelum kita masuk ke tahapan prosesnya, mari kita pahami terlebih dahulu apa fungsi utama dari katup dalam kendaraan bermotor. Katup adalah salah satu komponen vital dalam sistem pembakaran mesin. Katup bertugas sebagai pengatur lalu lintas gas masuk dan keluar dari ruang bakar mesin. Secara umum, terdapat dua jenis katup dalam mesin pembakaran dalam. Yang pertama, katup masuk atau intake valve yang mengatur masuknya campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder. Yang kedua, katup buang atau exhaust valve yang mengatur keluarnya gas hasil pembakaran menuju sistem pembuangan. Katup harus mampu bekerja dalam lingkungan bersuhu tinggi, tekanan tinggi, dan kecepatan tinggi. Karena itu, kualitas manufaktur sangat menentukan efisiensi mesin, daya tahan, dan keselamatan operasi kendaraan. Kesalahan sedikit saja dalam proses pembuatan dapat mengakibatkan kebocoran kompresi, performa menurun, hingga kerusakan mesin total. Proses manufaktur yang pertama adalah pemilihan material, karena bahan dasar akan menentukan kemampuan katup dalam menghadapi kondisi ekstrim di dalam ruang bakar. Untuk katup buang yang menerima suhu paling tinggi, diperlukan material yang mampu bertahan hingga suhu 800 derajat Celcius atau lebih. Umumnya digunakan baja tahan panas seperti X45CR SI9-3, 21-4N, dan EN52. Material ini tidak hanya tahan panas, tetapi juga tahan aus dan korosi. Selain itu, pada bagian dudukan katup buang biasanya ditambahkan lapisan stellite, yaitu paduan logam berbasis kobalt krom yang berfungsi meningkatkan ketahanan aus secara signifikan. Proses manufaktur yang kedua ada pemanasan billet. Setelah bahan dipilih, billet logam dipotong dan dipanaskan. Billet merupakan batang logam silinder yang menjadi bahan dasar pembentukan katup. Pemanasan billet atau preheating dilakukan dengan tujuan yang pertama meningkatkan keplastisan logam agar mudah ditempa. Yang kedua, mengurangi risiko retak karena logam yang dingin lebih getas. Yang ketiga, membantu homogenisasi struktur mikro yang penting untuk kekuatan jangka panjang. Dan yang terakhir, mempermudah aliran logam ke cetakan sehingga bentuk katup tercetak sempurna. Proses manufaktur yang ketiga adalah penempaan atau forging. Penempaan atau forging yaitu pembentukan kasar katup dari billet yang telah dipanaskan. Penempaan membentuk bagian kepala dan batang katup secara kasar, namun sangat kuat dan padat. Proses ini juga menyebabkan penyusunan ulang butiran logam atau grain refinement yang meningkatkan yang pertama kekuatan mekanik, yang kedua ketahanan terhadap kelelahan material, dan yang terakhir daya tahan terhadap tekanan tinggi dan gaya berulang. Proses manufaktur yang keempat adalah pendinginan dan normalisasi. Setelah penempaan, katup harus melalui proses pendinginan dan normalisasi. Tujuannya adalah yang pertama menghilangkan tegangan sisa yang terbentuk saat forging. Yang kedua, menormalkan struktur mikro agar material stabil. Yang ketiga, mencegah distorsi atau retak pada saat proses machining. Meski terlihat sederhana, jika proses ini dilewati, maka pada tahap pemrosesan selanjutnya akan terjadi penyimpangan dimensi dan potensi cacat. Proses manufaktur yang kelima adalah pemotongan kasar atau raw machining. Pada tahapan ini dilakukan yang pertama penghilangan oksida permukaan, yang kedua pemotongan material berlebih, yang ketiga persiapan geometri mendekati bentuk akhir agar siap untuk diperlakukan panas dan proses finishing.
Tahapan ini juga mempermudah penanganan katup saat akan masuk ke mesin CNC. Proses yang keenam adalah perlakuan panas atau heat treatment. Setelah bentuk awal terbentuk, katup mengalami perlakuan panas atau heat treatment untuk menyempurnakan sifat mekaniknya. Proses ini bertujuan untuk yang pertama meningkatkan kekerasan dan kekuatan tarik, yang kedua menyesuaikan struktur mikro batang dan kepala katup, dan yang ketiga mencegah kerapuhan melalui proses tempering. Jika perlakuan panas tidak tepat, katup bisa terlalu lunak dan cepat aus atau terlalu keras dan rentan retak. Proses manufaktur yang selanjutnya, yang ketujuh, adalah pemrosesan permukaan khusus. Untuk bagian-bagian katup yang mengalami gesekan tinggi, dilakukan perlakuan permukaan tambahan seperti pengelasan stelit di dudukan katup buang, proses nitriding pada batang katup untuk meningkatkan kekerasan. Tujuan utama proses ini adalah meningkatkan yang pertama ketahanan aus, yang kedua ketahanan terhadap korosi, dan yang ketiga adalah umur pakai dari komponen atau umur pakai dari katup itu tersendiri. Dan proses manufaktur yang kedelapan adalah pemotongan akhir atau finishing machining, yaitu proses pemotongan akhir dengan tingkat presisi tinggi hingga lebih kurang 5 mikron. Targetnya adalah membentuk dimensi akhir yang sangat presisi, membuat dudukan katup memiliki sudut yang tepat, menjadikan batang katup halus dan lurus agar tidak macet dalam valve guide. Kesalahan pada tahapan ini menyebabkan kebocoran kompresi, aus tidak merata, dan hilangnya tenaga mesin. Proses manufaktur yang kesembilan adalah pelapisan dan finishing. Pelapisan dan finishing adalah untuk melindungi katup dari lingkungan kerja yang keras. Fungsi utamanya adalah yang pertama mengurangi friksi, yang kedua mencegah karat dan korosi, dan yang ketiga memperpanjang umur pakai. Lapisan yang umum digunakan antara lain molybdenum dan chrome coating. Nah, proses manufaktur yang terakhir atau yang ke-10 adalah pemeriksaan mutu. Tahap terakhir adalah pemeriksaan mutu atau quality control. Ini adalah tahap pengecekan dimensi, kekerasan, struktur mikro, dan potensi cacat. Deteksi dini terhadap retakan, penyimpangan ukuran, atau kerusakan material dapat mencegah komponen cacat masuk ke mesin. Jika tahapan ini dilewati atau dilakukan secara asal, dapat menyebabkan kerusakan mesin total akibat katup yang patah, bocor, atau macet saat digunakan. Nah, demikian penjelasan mengenai proses manufaktur katup kendaraan bermotor, mulai dari pemilihan material hingga pemeriksaan akhir. Setiap tahapan memiliki peran strategis dan saling terintegrasi. Kegagalan di satu proses bisa menyebabkan cacat di seluruh komponen. Nah, semoga pemaparan ini bisa menambah wawasan kita tentang kompleksitas manufaktur komponen otomotif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.